Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami cintai, yang kami hargai, yang kami hormati Pak Ustadz Adipura, juga yang kami cintai para pembina Majelis Taklim Indonesia yang hari ini ada Bu Rianti, juga Ketua Majelis Taklim Indonesia Ibu Ria Rendra, dan seluruh jajaran pengurus Majelis Taklim Indonesia, dan juga para jamaah setia yang serta para tamu yang hadir yang alhamdulillah juga sudah bergabung pada saat ini. Pertama-tama Ibu Bapak rahimahumullah, mari kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat yang prima. Alhamdulillah masih beri waktu untuk bertatap muka, diberi waktu dan semangat giat untuk menuntut ilmunya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman. Nabi pemimpin umat yang menyelamatkan manusia dari zaman jahiliyah yang gelap gulita menuju zaman yang dipenuhi dengan cinta kasih terhadap sesama. Insya Allah kita semua bisa meneruskan perjuangan beliau dan mendapatkan syafaat di akhir kiamat, di akhir zaman kelak. Allahumma amin. Pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah, yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita telah hadir Ustadz kita Pak Adipura yang sudah lama sekali tidak ketemu ya Pak ya, mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu ya pernah hadir di pengajian di Indonesia. Yang kecuali kalau ketemunya di TV aja Pak ya, dengan talenta yang lainnya. Pada kesempatan yang berharga ini kita akan disuguhi oleh kajian yang sangat menarik, idaman kita semua, harapan kita semua, tujuan hidup kita semua, yaitu dengan materi mati masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Ya, insya Allah, masya Allah ini tema yang sangat menarik dan kita akan resapi sama-sama sehingga kita akan mencontoh dan juga mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sebelumnya, mari sejenak kita merendahkan hati, bermunajat dan untuk keberkahan hari ini. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal alhikna bisolihin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami rela bahwa Tuhan itu Tuhan kami, Islam itu agama kami, Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, tambahkan ilmu kami, berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Ya, waktu kami persembah kepada Pak Ustadz Adipura untuk memulainya, dan nanti aku sebelum di akhirnya nanti doa bersama Pak Ustadz ya. Baik, Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad fil awalina wa sholli ala Muhammad fil akhirina wa sholli ala Muhammad bin nabiyina wa sholli ala Muhammad fil mursalina wa sholli ala Muhammad fil malail ala ila yaumidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ridho wa nasbiri wa ridho. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu lagi. Dan hari ini izinkan saya berbagi pemahaman saya tentang mati masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, saya sering membayangkan kalau suatu saat saya meninggal, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar,
Sekarang aja ada 7 miliar manusia. Kira-kira saya dapat nomor urutan berapa ya? Ngantri. Bahkan dalam hadis dikatakan matahari didekatkan. 2 matahari didekatkan sehingga keringat bercucuran. Sehingga keringat itu sampai dengan setelinga. Jadi kalau keringat sampai setelinga, otomatis mulut kita kan cuma mangap gini aja bernapasnya. Waduh, mengerikan. Kalau sejam begini kan pegel, apalagi berjam-jam. Turun dikit kelep. Waduh, mengerikan. Apalagi kalau ditanya di dalam kubur, dalam kondisi yang gelap. Coba ibu bapak bayangkan di kuburan jam 2 subuh atau jam 1 malam gelap gulita. Tiba-tiba ditanya, mandra buka, wanabi buka, wakita buka. Wow, sangat mengerikan kan? Coba malam-malam aja ibu lagi sendiri di rumah jam 1 tiba-tiba dia nanya, mandra buka. Udah takut. Apalagi nanti di yaumul akhir. Makanya saya berpikir, ada nggak cara lain ya Allah yang membuat saya kayaknya tidak harus melewati masa-masa yang begitu menegangkan itu. Ya, nah, waalaikumsalam buat Buria. Jadi bisa nggak sih saya tidak melampaui proses itu dan saya pinginnya mati masuk surga tanpa ditanya-tanya di padang mahsyar dan langsung masuk surga. Saya nggak ingin matinya kejat-kejat, nggak mau. Saya ingin matinya senyum. Karena banyak orang juga yang saya menemukan dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang meninggalnya dalam kondisi yang tersenyum. Indah sekali. Ada orang yang mati ketika sujudnya, ada orang yang mati ketika memberikan tausiah. Nggak ada gejat-gejat, indah sekali. Karena Rasul bersabda, kematian adalah hal yang paling menyakitkan. Seperti diiris 1000 pisau. Wow, sakit banget. Kematian adalah suatu sakit yang tidak bisa Anda bayangkan karena Anda belum pernah merasakan sesakit itu. Rasul aja bersabda seperti itu, apalagi kita. Makanya saya bilang, saya nggak mau seperti itu. Begitupun ketika saya belajar Quran dan hadis. Ketika awal saya belajar Quran dan hadis, ini yang saya tanyakan kepada guru saya. Bisa nggak saya mati masuk surga, nggak usah ditanya-tanya, langsung masuk surga? Kemudian guru saya tersenyum, dan dia berkata, ada. Nah, karena ada kalimat ada, inilah yang membuat saya semangat. Sekalipun saya seorang pembunuh, jangankan baru 1 orang bunuh. 99 pembunuh pun Allah bisa ampuni. Oh, oke. Bagaimana dengan pemain sinetron? Saya bilang begitu kan, pemain sinetron kesannya banyak dosa. Kemudian dalam sebuah hikayat dikatakan seorang wanita pelacur memberi minum anjing bisa masuk surga. Itu pelacur. Memberi minumnya anjing lagi, bisa masuk surga lagi. Apalagi kita. Maka sejak itu saya memiliki kepercayaan bahwa saya pun bisa mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Tinggal kita mencari tahu. Apa sih dasarnya itu semua? Dasar dari semuanya adalah hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 323. Bukhari nomor 5311. Bukhari nomor 6059. Ahmad 2321. Saya pikir cukup lah ya 3 hadis ini. 3 periwayat dengan 4 hadis. 1 Muslim, hadis riwayat Muslim nomor 323. Bukhari nomor 5311 dan 6059. Kemudian hadis Ahmad nomor 2321. Kalau hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi dengan sanad yang banyak, maka bisa dikatakan bahwa hadis ini bukan hanya sahih, tapi sudah masuk ke ranah mutawatir. Artinya mutawatir adalah hadis yang sudah dipastikan kebenarannya. Ya. Maka saya hanya mau mengambil hadis yang begitu. Hadisnya banyak ya. Di sini ada yang diceritakan, ada juga dari Said bin Mansur yang didapatkan dari Hashim, kemudian sanadnya dari Husain bin Abdurrahman yang kemudian disanadkan kepada Said bin Zubair. Ya. Dan ini lanjutnya. Jadi banyak sekali ya. Tapi saya akan mengambil maknanya daripada hadis. Di dalam hadis tersebut dikatakan ada 70.000 orang. Dalam hadis yang lain 75.000. Ada hadis yang mengatakan 70.000 orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab.
tanpa hisab dan tanpa siksa. Kenapa? Dia tidak mengalami proses padang mahsyar dan dia langsung matinya masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Bapak dan Ibu, berkenankah hari ini Bapak dan Ibu memahami bagaimana caranya atau tidak? Karena bagi saya ini penting, apalagi dilihat dari umur kita. Kematian bukan hak orang tua, kematian bukan hak orang yang memiliki usia yang sudah tua atau yang sedang sakit, tapi kematian adalah hak orang yang hidup. Nah, jadi bisa muda, bisa tua, bisa sakit, bisa tidak, kita pasti mati. Dan pasti akan melalui proses ini. Ya. Kenapa ada kematian? Itu menunjukkan sikap keadilan Allah. Apa yang sudah kita lakukan di dunia akan mendapatkan balasan yang setimpal nantinya. Jadi kematian adalah satu sistem Allah untuk menunjukkan keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan membalas segala sesuatunya dengan lebih adil. Kalau kita baik, kita akan mendapatkan surga yang baik. Kalau kita berbuat salah, mungkin di dunia kita tidak kena, tapi nanti di yaumul akhir pasti akan kena. Dan kita tidak bisa menghindar dari itu. Nah, supaya selamat, maka caranya gimana nih? Kita harus mati tanpa hisab, tanpa siksa. Apakah orang punya salah? Ya punya salah. Tapi ada orang yang seperti itu. Nah, hadis yang lain misalnya Rasul pernah bersabda, "Hei Bilal, apa yang kamu lakukan? Karena aku mendengar suara terompahmu di surga." Berarti ada dong orang-orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Nah, dari situ saya melihat bagaimana caranya. Dari hadis dikatakan ada 70.000 orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Kemudian sahabatnya bertanya, siapakah mereka ya Rasul? Rasul berkata, mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Nah, sekarang kita runut nih. Apa maksud Rasul berkata seperti itu? Ibu bapak yang selalu dimuliakan Allah, Rasul tidak mungkin berkata sesuatu tanpa sebuah dasar daripada Al-Quran. Ya. Karena menetapkan hukum bukan hak manusia biasa, tapi yang menetapkan hukum adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapakah yang berhak menetapkan seseorang itu di surga, di neraka adalah Allah. Maka yang berhak menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun orang yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus melihat dalil daripada Al-Qur'annya. Apa sih maksud Rasulullah SAW dengan mengatakan hukum tersebut ada orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Untuk memahami ayat ini maka kita akan merunut, gitu ya, merunut di dalam Al-Quran. Al-Quran surat berapa yang mengatakan ada orang-orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab tadi? Di dalam Al-Quran kita akan urut dulu ya. Di surat 16 An-Nahl ayat 30 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairal lil ladzina ahsanu fi hadihi dunya hasanah. Wala darul akhirati khairan wala ni'ma darul muttaqin. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha kadzalika yazillahul muttaqin alladzina tatawafahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga Aden. Yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu, mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Yaitu, nah ini kuncinya. Orang bertakwa itu, yaitu
orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Dari ayat ini jelas, ya, 16 An-Nahl ayat 32, bahwa yang mewafatkan kita bukan malaikat pencabut nyawa, tapi yang mewafatkan kita adalah malaikat pencabut nyawa didampingi oleh malaikat Ridwan yang langsung menyambut. Salamun alaikum, surga sudah menantimu. Kan enak kalau begitu, Bu. Kira-kira orang tersebut dihisab lagi nggak? Enggak. Wong yang malaikat nyambutnya bukan mandra buka, wa nabiyuka, wa kitab buka. Siapa Tuhan? Siapa Nabi? Apa kitab? Nggak ada lagi pertanyaan itu. Tapi orang bertakwa akan disambut oleh malaikat Ridwan dengan kalimat salamun alaikum. Surga sudah menantimu. Matinya gimana? Diwafatkan dalam kondisi yang baik. Meninggal. Disambut malaikat Ridwan. Salamun alaikum. Surga sudah menantimu. Ini loh yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Nah, siapakah dia? Orang bertakwa. Pertanyaan. Kenapa orang bertakwa mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab? Hisab itu, Bu, ya, itu kan ditimbang. Ya, melalui mijan. Mijan itu timbangan. Ditimbang antara pahalanya dan dosanya. Maka ditimbang. Ketika berat pahalanya, maka otomatis dia masuk surga. Ketika berat dosanya, dia otomatis masuk neraka. Kan timbangan. Nah, sekarang kita lihat. Apa yang terjadi bagi orang yang bertakwa? Di dalam Al-Quran surat 8 An-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'alakum furqan wa yukaffir antum aisatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Hei orang beriman, jika kamu bertakwa. Nah, kalau kita bertakwa apa yang terjadi? Aku beri kamu furqan. Pembeda yang hak dan batil. Kemudian apa yang terjadi? Aku hapus kesalahanmu. Aku ampuni dosamu. Kalau kesalahannya sudah dihapuskan, dosanya sudah diampuni, yang tersisa apa? Pahala. Maka orang tersebut harus lagi ditimbang nggak? Nggak bisa. Ngapain ditimbang? Unsurnya dua. Pahala dan dosa. Ketika dosanya diampuni, kesalahannya dihapus, yang tersisa apa? Pahala. Dihisab lagi nggak? Ya nggak perlu dihisab lagi. Maka orang inilah yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Tidak ada pilihan lain. Kita harus menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita lihat. Muhammad Rasulullah SAW paham betul tentang konsep ini. Karena Al-Quran kan turun pertama kepada Rasulullah. Maka otomatis Rasulullah tahu betul tentang konsep ini. Maka Rasul pun membuat sebuah sistem. Apa sistem yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Waktu itu Rasulullah SAW kedatangan seorang laki-laki, kemudian dia bertanya, apa itu Islam? Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Apa itu ihsan? Ihsan adalah kita beribadah dan kita yakin bahwa Allah menyaksikan kita. Kemudian orang ini pergi. Rasul bertanya kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, tahukah kamu siapakah dia? Umar bin Khattab berkata, aku tidak tahu ya Rasul. Umar bin Khattab bilang, aku tidak tahu. Rasul berkata, itu adalah malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad memiliki sebuah sistem. Sistem agar kita menjadi orang yang bertakwa sebetulnya. Karena target kita adalah menjadi orang bertakwa. Dan manusia yang mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Di surat 49 Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya ayuhan nas. Inna khalaqna lizzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna indallahi atqakum. Siapakah yang paling mulia di sisi Allah? Adalah manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hei manusia, kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling kenal mengenal. Dan sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa.
Yang mulia di sisi Allah bukan orang Arab, bukan orang Indonesia, bukan orang Jepang, bukan orang Cina, bukan orang Rusia, bukan orang Amerika, bukan orang apapun. Afrika, bukan. Yang mulia di sisi Allah dan manusia yang paling bertakwa. Karena itu Rasulullah mencontohkan, hey Bilal. Bilal itu warga negara dasarnya itu orang berkulit hitam dari Afrika. Hey Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Itu memupus bahwa yang mulia di sisi Allah bukan suku bangsa seseorang, tapi ketakwaan orang tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, Nabi Muhammad tahu bahwa manusia yang mulia adalah manusia yang takwa. Manusia yang bisa masuk surga adalah manusia yang takwa. Karena itu beliau diajarkan Allah untuk menyampaikan sebuah sistem agar dia menjadi orang yang bertakwa. Apakah sistem yang pertama? 1, syahadat. Nah, apa sih maksud daripada syahadat? Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata Bapak dan Ibu, tujuan daripada bersyahadat adalah ikrar janji kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, syahadat itu ikrar dan janji kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wa atiullaha wa rasulahu la'alakum turhamun. Wa syari'u illa magfiratin min rabbikum wa jannatin araduhas samawati wal aradu uiddat lil muttaqin. Taatlah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah ikrar Anda untuk taat Allah dan taat Rasul. Dan apa yang terjadi ketika kita membaca ikrar tersebut? Kata Allah, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan. Ya, jadi makanya ada orang yang bilang kalau seandainya Anda mualaf ketika Anda membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dosa yang lalu dihapus. Ini dasarnya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas, seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi syahadat adalah ikrar saya akan bertakwa. Taatlah Allah dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Maka syahadat adalah persaksian saya taat Allah dan taat Rasulnya agar saya menjadi orang yang bertakwa. Itu cikal bakalnya syahadat. Ya. Kan syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, saya akan mengikuti apa yang Allah perintahkan, dan saya juga bersaksi Muhammad utusan Allah, dan saya juga berjanji akan mencontoh Muhammad Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan takwa. Takwa dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi, maka ketika kita bersyahadat, kita berjanji untuk mentaati Allah dan Rasulnya, dan saya akan menjadi orang bertakwa. Maka dari sanalah lahir ritual yang kedua, yaitu sholat. Nah, di dalam sholat ada azan. Di dalam azan ada syahadat. Ya kan? Berjanji lagi bahwa dia akan menjadi orang bertakwa. Setelah itu dia iqamat. Ketika iqamat ada syahadat lagi. Maka dia pun berjanji untuk orang bertakwa. Dan dia pun sholat. Tujuan sholat adalah menjadi orang yang bertakwa. Di dalam sholat rakaat kedua atau rakaat keempat ada at-tahiyatul akhir. Di sana pun ada syahadat. Berjanji lagi untuk taat Allah dan taat Rasulnya dan dia berniat menjadi takwa. Begitupun sholat. Sholat dalam rangka menghantar kita menjadi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat 6 Al-An'am ayat ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wa an aqimus sholata wattaquhu wa huwal ladzi ilaihi tuhsarun. Dan agar mendirikan sembahyang serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya lah kamu akan diinput. Jadi sholat kita harus menghantar kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya takwa adalah sebuah target agar kita menjadi orang bertakwa. Sholat adalah sebuah target agar kita menjadi orang bertakwa. Syahadat menghantar kita menjadi orang bertakwa. Sholat menghantar kita menjadi orang yang bertakwa. Begitupun puasa kita. Di dalam Al-Quran ada perintah berpuasa. Puasa pun bertujuannya menjadi takwa.
Di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi syahadat kita menghantar kita kepada ketakwaan. Salat kita harus mampu menghantar kita kepada ketakwaan. Dan puasa kita pun harus mampu menghantar kita kepada ketakwaan. Ini sebuah sistem. Maka rukun Islam bukan Tuhan. Rukun Islam adalah sebuah sistem yang menghantar kita kepada ketakwaan. Begitupun di dalam zakat. Ternyata zakat pun adalah sebuah sistem yang menghantar kita menjadi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, surat 7 Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wa'tub lana fi hadihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wa syi'ada kulla syai' fasa aqtubuha lilladina ya takuna wa yuqtuna jakata waladina hum bi ayatina yu'minun. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa tersebut? Yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat kami. Jadi ketika kita menunaikan zakat pun, sebenarnya dalam rangka kita menjadi orang yang bertakwa. Syahadat kita berjanji untuk orang yang bertakwa. 2, kita melakukan sholat agar kita menjadi takwa. 3, kita berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. 4, zakat pun menghantar kita menjadi orang yang bertakwa. Modal syahadat kita, ikrar untuk menjadi orang bertakwa. Modal sholat kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Modal puasa kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Modal kita juga zakat untuk menjadi orang bertakwa. Inilah yang menghantar kita bermodalkan ini menjadi haji atau umrah. Karena di dalam Al-Quran, surat 2 Al-Baqarah ayat 197, bekal haji dan umrah adalah takwa. Ya, saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Surat 2 Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihi nal hajjah fala rafasa wala fusuqa wala zidala fil haji wa ma taf'alu min khairin ya'lamkullah wa tajawadu fa inna khairaz zadi taqwa wa tajawadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebajikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hei orang-orang yang berakal. Jadi haji pun adalah suatu sistem agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka bertakwalah, hei orang-orang yang berakal, kata Allah. Bekal haji dan umrah adalah takwa. Maka rukun Islam adalah sistem menghantar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah ini mindset berpikirnya. Jadi rukun Islam bukan Tuhan.
Rukun Islam adalah sebuah sistem agar menghantar kita menjadi orang bertakwa. Ini yang harus kita pahami. Maka mari kita lanjut lagi. Takwa itu apa sih? Dari tadi takwa melulu. Saya kan nggak ngerti juga. Yang gampang apa sih takwa itu? Untuk memahami definisi takwa yang gampang, maka saya buka surat 3 Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syarri wad dharai wa kadima minal ghaidha wal afinan annin nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apakah orang bertakwa itu? 1, orang-orang yang menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. 2, orang yang menahan amarah. 3, orang yang memaafkan orang lain. 4, orang yang berbuat baik. 5, orang yang selalu meminta maaf, mohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah yang Maha mengampuni. Namun hadisnya bilang, Allah baru mengampuni kalau orang yang kita sakiti mengampuni kita. Nah, ini 5 ya. Mari kita urat. Orang takwa orang yang menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang, menahan amarah, memaafkan orang lain, berbuat baik dan selalu mohon ampun. Apa hubungannya? Ya, takwa tadi dengan dihapus kesalahannya, diampuni dosanya. Nah, kita urut satu-satu. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, ternyata ketika kita menafkahkan harta kita di saat sempit dan lapang, apa yang terjadi? Nah, di surat 2 Al-Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Wa in tukhfuha wa tuqtuha fuqara'a fa huwa khairul lakum. Wa yukaffiru anakum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ternyata ketika kita menafkahkan harta kita di saat sempit dan lapang, apa yang terjadi? Allah hapus sebagian kesalahan-kesalahan kita. Makanya bertakwa itu membuat kita dihapus kesalahan kita. Ketika apa? Anda sholatnya rajin, ingat Allah. Ingat untuk menjadi bertakwa. Ingat Allah. Untuk selalu menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. Selesai sholat, Anda bersedekah. Atau sebelum sholat, Anda tetap bersedekah. Karena ketika kita bersedekah, sodakotin tadi, apa yang terjadi? Allah hapus kesalahan kita. Ini ada orang ingin masuk surga, sedekahnya nggak pernah. Karena, saya sudah sholatnya rajin. Sholat itu mengingatkan Anda untuk menjadi orang bertakwa. Ingat dong, Anda harus bersedekah di waktu sempit dan lapang. Ini mindset. Lanjut lagi. Yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarah alias sabar. Apa yang terjadi ketika kita sabar? Nah, sabar. Ini lucu. Sholatnya rajin, puasanya rajin. Tapi dia tidak sabaran. Kok bisa? Pada sholat yang kita lakukan selalu ingat Allah untuk bertakwa. Ingat kalau dia pandai menahan amarah. Apa yang terjadi ketika kita sabar? Di dalam Al-Quran surat 11 Hud ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Illa ladzina
sabaru wa amilu solihati ulaika lahum magfiratun wa ajrun kabirun. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang meroleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi ketika kita sabar, apa yang terjadi? Allah berikan kepada kita ampunan. Nah, jadi kalau kita bersabar, maka Allah berikan kepada kita ampunan. Jadi kalau kita lagi sabar, lihat orang lain memperlakukan saya tidak enak, lihat orang lain menyakiti hati saya disuruh sabar. Kenapa? Karena Allah sedang ampuni dosa kita. Ketika kita disakiti orang yang begitu menyakitkan, saya sabar. Begitu besar usaha kita untuk menahan amarah kita. Untuk selalu bersabar, apa yang terjadi? Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu, kita sekarang diwajibkan untuk bisa menahan kesabaran. Insya Allah dengan sabar yang kita lakukan, membuat kita bisa diampuni dosa-dosa kita. Jadi ingat, ketika kita sabar, menahan amarah, kita sedang diampuni Allah. Ketika kita begitu sakit, disakiti, kemudian kita menahan dengan sekuat tenaga, maka Allah sedang ampuni dosa kita yang besar. Ini lucu, sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, haji umrohnya berulang kali, tapi nggak bisa menahan amarah. Padahal diampuni dosanya adalah ketika Anda menahan amarah. Nah, ini loh yang harus dipahami. Mari kita lanjutkan lagi. Apalagi, yaitu orang-orang yang memaafkan. Nah, ini berat. Susah memaafkan orang lain, apalagi orang yang menyakiti kita. Tapi ingat Ibu, memaafkan orang lain, kita akan mendapatkan balasan yang lain. Apa balasan dari Allah? Nah, di sini. Memang kita bisa menahan amarah, tapi memaafkan agak susah. Saya sudah maafkan dia, tapi maaf ya, saya nggak mau ketemu dengan dia. Berarti dia baru tingkatan sabar. Belum memaafkan. Dia baru tingkatan menahan amarah, tapi dia belum memaafkan. Kalau sudah memaafkan, dia sudah berkenan untuk kembali ketemu dengan orang-orang yang menyakitinya tanpa ada hal apapun juga. Santai aja ketemu orang, hey, apa kabar? Lantas apa yang terjadi ketika kita memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kita? Ketika kita memaafkan, Allah berikan fasilitas yang dahsyat buat kita. Di surat 5 Al-Maidah ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jinni ilma. Wa qadabna alaihim fiha anna nafsa bit nafsi wal aina bil aini wal anafa bil anfi wal uduna bil uduni wasinna bis sinni wal zuruha fi sosun faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul dhalimun. Dan kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisos, hak membalas tadi, maka melepaskan hak itu, melepaskan hak membalas artinya memaafkan orang tersebut, menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang ditentukan Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim. Jadi ketika kita memaafkan orang tersebut, itu artinya penebusan dosa bagi kita. Beda, Bu, dihapus dengan ditebus. Apa bedanya? Kalau dihapus, saya sudah nulis, dihapus. Berarti sesuatu yang sudah saya perbuat. Tapi kalau ditebus, itu artinya apa? Dosa yang sudah diperbuat plus dosa yang belum diperbuat, Allah ampuni.
Ini yang terjadi kepada Muhammad Rasulullah SAW. Karena beliau suka memaafkan orang lain. Ketika beliau dimaki-maki Yahudi buta, beliau suapin. Ketika beliau datang ke kota Torik, dilemparin pakai batu, pakai kotoran, beliau maafkan. Ketika beliau maafkan, beliau ditebus dosa yang lalu sekarang. Maka kata Rasulullah, aku adalah orang yang dihapus dosaku yang lalu dan dosa yang akan datang. Kenapa ditebus itu beda? Ditebus itu seperti gini. Kalau dihapus kan sudah ditulis baru dihapus. Berarti kan sesuatu yang sudah dikerjakan. Tapi kalau ditebus itu begini. Misalnya saya punya piutang ke bank. Ya. Ketika saya mau menebus ya, pinjaman saya, maka saya kena 1 pokoknya, 2 bunganya, ya, 3 dendanya. Padahal bunga dan denda ini belum yang kita lakukan. Baru pokok, bunga yang akan datang, plus denda. Berarti pokoknya dihapus, plus yang lainnya juga dihapus. Ini yang disebut penebus dosa. Maka ketika kita ditebus, bukan hanya saja dosa yang sudah kita lakukan, bahkan dosa yang belum kita lakukan pun Allah hapus. Bukan berarti kita boleh bikin dosa sebenarnya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya begini. Kan tadi di surat 8 Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'alakum furqan. Hei orang beriman, jika bertakwa, aku kasih kamu furqan. Furqan itu memisahkan yang hak dan yang batil. Jadi insya Allah kalau kita bertakwa hari ini, maka dosa kita yang lalu dihapus, plus dosa kita yang akan datang dihapus. Artinya dihapus apa? Sebelum kita berbuat dosa, Allah sudah ingatkan kita dengan furqan yang ada di diri kita. Didik, jangan lakukan di. Didik, boleh lakukan di. Didik, jangan lakukan di. Nah, itu furqan yang ada di kita. Maka inilah yang disebut dengan penembusan dosa masa yang akan datang. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Aku adalah nabi yang maksum. Aku adalah orang yang terpelihara. Kenapa terpelihara? Karena beliau sudah memiliki furqan dalam sudurnya. Beliau tahu mana yang hak, mana yang batil. Nah, itu maksudnya. Mari kita lanjutkan lagi. Siapakah orang yang takwa tadi? Orang takwa yang kelima adalah orang yang bukan hanya menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang, menahan amarah, memaafkan orang lain, tapi dia juga adalah orang yang selalu berbuat kebaikan. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika kita berbuat baik dengan dosa-dosa kita? Di dalam Al-Quran, surat 11, Hud, ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Surat 11 Hud ayat 114. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yadhibna sayyiati. Dzalika zikra lizakirin. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Dan pada sebagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya, nah ini, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Innal hasanati yadkhina sayyiat. Nah, sesungguhnya amal-amal yang baik menghapus sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik, menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Justru ketika kita berbuat baik, nah kita berbuat baik kepada ibu bapak kita, karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibu sambil hamba sahaya, itulah proses ketika kita diampuni dosa-dosa kita. Jadi sadarilah betul, ketika kita berbuat baik, kita ini sedang dihapus dosa-dosa kita. Kepada siapakah kita berbuat baik? Nah ini, Bu, insya Allah ketika kita berbuat baik seperti ini, sebenarnya kita sedang dihapus kesalahan-kesalahan kita. Di dalam Al-Quran, surat 4, An-Nisa 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Wabil walidaini ihsanan wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasyahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum
Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Ketika kita berbuat baik kepada ibu bapa, kita sedang dihapus kesalahan kita. Berbuat baiklah kepada karib kerabat, adik kakak, kakak ipar, adik ipar. Ibu bapak tadi ibu bapak mertua juga. Apa yang terjadi? Kita dihapus dosa-dosa kita. Berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Ketika kita berbuat baik sama anak yatim, apa yang terjadi? Al-hapus dosa-dosa kita. Kepada orang-orang miskin, kita berbuat baik. Kita sedang dihapus kesalahan-kesalahan kita. Kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, kita pun sedang dihapus ke dosa-dosa kita. Dan kepada teman sejawat pun, artinya kita pun dihapus dari dosa-dosa kita. Begitupun kepada orang-orang yang berada di jalan Allah, Ibnu Sabil, kita pun sedang dihapus dosa-dosa kita. Dan begitupun kepada hamba saya kita, kepada bawahan kita, kepada asisten rumah tangga kita, kepada driver kita. Ketika kita berbuat baik sama mereka, kita pun sedang dihapus dosa-dosanya. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Inilah artinya ketika kita berbuat baik, apa yang terjadi? Perbuatan-perbuatan baik menghapus dosa-dosa perbuatan yang buruk. Nah, yang kelima, kita disuruh sama Allah untuk selalu mohon ampun kepada Allah. Maka dalam hadis, orang yang bibirnya basah dengan istighfar, maka surga tempatnya. Karena ketika dia beristighfar, Allah berkenan mengampuni dosanya. Seperti di dalam Al-Quran, surat 4 An-Nisa, ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa, ayat 110. Wa man ya'mala su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yazidillah ghafurur rahim. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yazidillah ghafurur rahim. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di dalam sholat, di antara dua ruku, di antara dua sujud ada doa. Rabbik fili warhamni wazbuni wafani warazubni wadini wa'afini wa'fu'ani. Permohonan ampun kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, inilah yang ingin saya sampaikan. Ya, sisanya nanti tanya jawab. Tapi sebelumnya saya akan rangkum apa yang saya sampaikan hari ini. Ada orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Orang ini matinya pun dalam kondisi yang baik. Dan malaikat Ridwan menyalaminya dengan kalimat salamun alaikum, surga sudah menantinya. Maka orang-orang ini tanpa mengalami hisab dan tanpa mengalami siksa kubur. Siapakah dia? Dia adalah orang yang bertakwa. Surat 16 An-Nahl ayat 30-31. Karena itu, dia tidak mengalami proses hisab. Kenapa dia tidak mengalami proses hisab? Karena apa yang mau ditimbang lagi? Apa yang mau dimizan lagi, timbangan lagi? Karena ketika dia bertakwa, di surat 8 Al-Anfal ayat 29, dihapus kesalahan dan dosanya. Yang tersisa apa? Pahala. Perlu lagi dihisab? Nggak perlu, udah pasti masuk surga. Maka orang bertakwa tidak perlu lagi mengalami hisab. Kenapa? Karena memang dosanya sudah diampuni, kesalahannya sudah dihapus. Nah, orang bertakwa inilah yang menjadi target. Maka Muhammad Rasulullah memahami ini. Maka dibikinlah sebuah sistem untuk selalu menjadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa adalah orang yang mulia. Surat 49 Al-Hujurat 13. Bagaimana sistemnya? Salah satunya dengan rukun Islam. Ada syahadat. Ketika membaca syahadat, sebenarnya ikrar dia untuk bertakwa. Ya. Di surat ke-3 Al-Imran ayat 132-133. Jadi syahadat adalah ikrar untuk taat Allah, taat Rasul, dan dia siap untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka ucapan ini direview ulang kembali ketika ada azan. Maka dalam hadis apabila ada yang azan, ikutilah azan itu. Ketika hayal as-salah, hayal falah, la quwata illa billah. Baru yang itu. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk mencapai kemenangan dan bisa mendirikan sholat. Tapi berikrar untuk taat Allah, taat Rasulnya terjadi. Begitupun kita qomat. Begitupun ketika kita sholat di rakaat kedua atau rakaat 4 pasti ada di tahiyatul akhir kalimat syahadat tadi. Ikrar kita untuk taat Allah dan taat Rasulnya.
dan siap menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua ada sistem yang berikutnya, itu puasa. Di puasa pun sama. Puasa dia sama, bahwa dia bertujuan menjadi orang yang bertakwa. Maka Rasul bersabda, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak sampai pada nilai ketakwaannya tadi. Banyak juga orang yang lalai dari sholatnya. Kata di surat Al-Maun, celaka orang yang sholat. Siapa orang yang celaka yang sholat? Yang lalai. Lalai dari apa? Tujuan daripada sholat. Begitupun zakat. Kita pun berzakat. Tapi zakat seseorang itu, kata Allah di surat 2 Al-Baqarah ayat 262, tidak lain. Sedekah atau zakatnya itu seperti menyimpan tanah di batu hitam dan hilang. Kenapa? Karena zakatnya tidak sampai kepada ketakwaan. Begitupun ketika kita melihat hal yang lain. Misalnya umroh atau haji. Rasul bersabda, banyak orang yang berhaji umroh tapi tidak mencapai ketakwaannya, tidak sampai kepada mabrurnya. Nah, kenapa? Karena dia tidak sampai kepada ketakwaannya. Apa sih yang dimaksud dengan ketakwaan tadi? Kok sholatnya tidak menjadi takwa? Kok puasanya tidak menjadi takwa? Kok zakatnya tidak menjadi takwa? Kok sholatnya tidak menjadi takwa? Kok haji umrohnya tidak menjadi takwa? Karena sholat syahadat dia, sholat dia, puasa dia, zakat dia, dan juga haji umroh dia tidak mampu menghantar dia menjadi orang yang satu, menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. Sholat terus, syahadat terus, puasa terus, haji umroh terus, tapi pelitnya makin terus menerus. Dia sholat terus, puasa terus, zakat terus, haji terus, syahadat terus, tapi dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia tidak bisa memaafkan orang lain. Dia tidak pernah mau berbuat baik. Nah, kalau mohon ampun, pastilah di dalam sholat pasti ada mohon ampun, ya kan? Nah, tapi yang 4 ini jarang orang mau melakukan. Sholatnya rajin, puasanya rajin, hajinya rajin, tapi dia tidak menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang, tidak menahan amarah, tidak memaafkan orang lain, dan tidak mau berbuat baik. Nah, ini biasanya terjadi. Maka insya Allah ke depan, salat kita, syahadat kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji dan umroh kita harus mampu mengantar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang selalu menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang, orang yang selalu menahan amarah, orang yang selalu memaafkan orang lain, orang yang selalu mau berbuat baik, dan orang yang selalu memohon ampun kepada Allah. Itu wujud bahwa Anda adalah orang yang merasa selalu kekurangan, kurang sempurna, kurang baik, maka Anda selalu mohon ampun kepada Allah. Inilah yang ingin disampaikan. Karena ternyata ketika kita menafkahkan harta kita di saat sempit dan lapang, Allah hapus sebagian kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita menahan amarah, sabar, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ketika kita memaafkan orang lain, bahkan Allah tebus dosa-dosa kita. Dan ketika kita berbuat baik, Allah hapus perbuatan buruk-buruk kita. Dan ketika kita mohon ampun, Allah perkenankan, Allah mengampuni kita. Insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah kita bisa mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Sementara itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, saya serahkan kepada moderator. Ibu, silakan. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Ini terbangunkan apa yang selama ini kita merasa sudah biasa menghadapi ritual-ritual ibadah ini, tapi Pak Ustadz sangat rinci, dan kami baru ini bahwa ini Allah itu sudah menyediakan perangkatnya, ya Pak Ustadz, ya, sudah perangkatnya, sistemnya gitu untuk mencapai itu gitu, mencapai impian-impian kita untuk supaya tidak dihisab, tidak langsung masuk surga. Itu yang mungkin kita selama ini boleh katakan kita ya mungkin bagi saya itu lalai seperti itu. Ya, mangga silakan ibu-ibu yang lainnya, silakan ingin bertanya. Ini kesempatan baik ketemu dengan Pak Ustadz ini, sangat jarang sekali kita bertemu. Jadi masih banyak waktu, baru jam 11 nih, kita masih punya waktu 1 jam ya. Jadi kita puas-puaskan untuk bertanya dan juga membongkar juga apa yang kita rasakan selama ini untuk mencapai takwa ini. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya bisa raise hand dan juga mungkin bisa langsung di-unmute gitu. Mangga. Bu Lana, saya boleh tanya? Ya, silakan Bu Lis ya. Assalamualaikum.
Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Silakan Bunda. tadi Pak Ustadz bilang hanya 70.000 yang mati masuk surga tanpa dihisap ya Pak Ustadz. Betul. Dari sekian miliar itu hanya sedikit ya Pak Ustadz ya. Ya begini Bunda, dalam tafsir hadis tadi bahwa 70.000 orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab, ternyata menurut beberapa tafsir hadis yang lain, dari 70.000 itu boleh mengajak Bunda. Nah ini yang kerennya. Maka ada syafaat. Nah, jadi ketika misalnya insya Allah, kayak saya nih Bu, saya kan menyampaikan metodologi ini kan berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Maka saya dengar hadisnya dari siapa? Dari si A, di si B, sanadnya inilah yang masuk surga yang bisa mengangkat yang lain. Jadi kalau menurut tafsir dari 70.000 orang itu bisa menarik lagi 70.000 orang lagi. Jadi makin banyak, makin banyak, makin banyak. Dan jangan sedih ketika kita mengatakan, wah kayaknya zaman sahabat Rasulullah aja ya yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Menurut saya tidak demikian. Kenapa? Ada hadis yang lain yang berbunyi. Tahukah kamu ada umat yang terbaik? Rasul berkata begitu. Wah sahabatnya nanya, kami kaya Rasul? Bukan. Loh, siapa Rasul? Ada umat. Siapakah dia? Umat yang meyakini aku. Tapi dia tidak pernah bertemu dengan aku. Nah itulah umatnya kita. Zaman sekarang. Kita nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah melihat bagaimana mujizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Tapi kita meyakininya. Maka kita insya Allah menjadi 70.000 pada dekade sekarang. Amin ya robbal alamin. Karena kita tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi kita mencontoh apa yang disampaikan hadis Rasulullah dan mencontoh apa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah, yaitu Al-Quran. Kan tadi jelas, ini hadisnya, ini Qurannya. Kita ngikutin dua-duanya. Maka Rasul bersabda, aku tinggalkan dua perkara, kitabullah dan sunnahku. Barang siapa yang mengikuti keduanya, dia akan selamat dunia akhirat. Tadi hadisnya jelas, kita ikutin. Tadi Qurannya jelas, kita tinggal ikutin. Insya Allah kita termasuk yang 70.000 di abad kekinian. Amin ya robbal alamin. Makasih. Insya Allah. Silakan yang mau berpendapat juga boleh, kemudian bertanya juga boleh. Ya. Silakan. Ini bicara surga ini semua. Semua itu. Ya Allah, Masya Allah. Ya, jadi apa tadi sampaikan bahwa kematian itu adalah hak yang hidup ya. Adalah hak yang hidup. Jadi kita tinggal menunggu, tapi juga kita inginnya ada semua husnul khotimah. Ustaz boleh tanya, saya selalu berdoa gitu akhir sholat itu bahwa masukkanlah kami, wafatkan kami, saya dan semua keluarga dan orang yang kami cintai, yang mencintai kami untuk menjadi husnul khotimah gitu. Itu boleh ya Ustaz ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak kita berdoa? Itu pertanyaannya. Boleh dong, berdasarkan Al-Quran surat 40 Ghafir ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wa qala rabbukum mud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi boleh nggak berdoa? Boleh dong. Tapi iringi dengan menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. Iringi dengan menahan amarahnya. Iringi dengan memaafkan orang lainnya. Iringi dengan berbuat baiknya. Dan selalu mohon ampun kepada Allah. Insya Allah pasti Allah perkenankan. Karena kenapa saya bilang, kok Adipura kok insya Allah pasti? Karena kita ngikutin Quran. Di surat 77, surat 77 Mursalat ayat 7, Allah berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Innama tu'aduna lawaqi. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi.
Nah, ketika kita berdasarkan Al-Quran, kalau kita menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang, maka kita sedang dihapus kesalahan. Ketika kita menahan amarah, kita diampuni dosanya. Ketika kita memaafkan orang lain, kita ditebus dosanya. Ketika kita berbuat baik, dihapus perbuatan buruknya. Bukankah itu janji Allah dalam Quran? Makanya saya yakin pasti terjadi. Nah, karena kan Allah sendiri yang berfirman. Surat 77 Mursalat ayat 7, innama tu'aduna lawaqi. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Maka insya Allah pasti ketika kita bertakwa, Allah berikan kepada kita surga tanpa siksa, tanpa hisab. Rasul pernah bersabda, mujizat para nabi untuk nabinya, tapi mujizatku untuk umatku. Nah, selama kita menjadi umat Muhammad, maka yang 70.000 tadi juga menjadi hak umatnya. Umat yang mana? Umat yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi saya yakin benar gitu loh. Dia bilang enggak ini orang-orang terdahulu, orang-orang kita enggak. Enggak kok. Mujizat para nabi untuk nabinya, mujizatku untuk umatku. Syaratnya apa? Umat yang mana? Umat yang bertakwa. Maka kita mendapatkan fasilitas mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, makasih Pak Ustadz. Silakan Ibu yang lainnya, monggo. Ya. Ini dari chat ada, mohon izin bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dalam ayat 3, tunggu sebentar. Ya. Sebentar. Dalam ayat 3, 102 dikatakan bertakwalah sebenar-benar takwa. Jangan mati kecuali muslim. Nah, maksud muslim di sini bagi orang yang bertakwa itu apa ya? Dari Pak Muhammad Ismail Akbar. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jinni ilma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam atau berserah diri. Ya. Muslim itu berserah diri. Islam, salam. Salam itu berserah diri. Orangnya Muslim. Berarti orang yang selalu berserah diri kepada ketetapan dan ketentuan Allah. Nah, pertanyaannya di sini adalah takwa yang sebenar-benarnya. Nah, kalau menurut hemat saya, takwa yang sebenar-benarnya itu apa sih yang gampang kita cerna? Di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 177. Nah ini agak panjang ayatnya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masriki wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil quraba wal yatama wal masakina wabnas sabili wasailina wa firriqobi wa aqoma sholata wa ataz zakata wala mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa inal balasi ulaika ladina sadaku wa ulaika humul muttaqin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan hari kemudian. Malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan,
Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini definisi daripada benar secara keimanannya. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Pertanyaan selanjutnya mungkin yang dimaksudkan oleh beliau itu kalimat muslimnya kali ya. Bapak dan Ibu yang telah dimuliakan Allah, sejak kapan sih Islam itu? Nah, ini pertanyaan yang selalu dipertanyakan. Kalimat muslim ya di dalam Al-Qur'an jelas surat 2 Al-Baqarah ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumudina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sama kan kalimatnya muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Wa wassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin dinna fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat din ini bisa bermakna agama, bisa bermakna aturan. Aturan yang mana? Aturan yang selalu berserah diri kepada ketetapan Allah. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi itulah orang Muslim adalah orang yang selalu berserah diri kepada ketetapan dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada lagi yang saya chatting. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya. Di dunia bila mendapat ujian, azab, siksa dan mengurangi siksa di akhirat, akan mengurangi siksa di akhirat. Apakah siksa di alam kubur akan mengurangi siksa kita di neraka? Terima kasih. Jelas Pak Ustadz? Ini yang harus kita pahami dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran ya, ayat ke kenapa Bunda? Iya, silakan. Surat enggak. Halo, oh ya, maaf. Jadi begini ya, kita harus paham dulu konsep balasan ya. Konsep balasan dari Allah. Allah itu berkuasanya di dunia apa di akhirat? Itu pertanyaan. Kalau Allah berkuasa di dunia dan juga di akhirat, maka balasan dari Allah itu akan kita terima di dunia dan akhirat. Ketika kita berbuat baik, maka Allah akan memberikan kepada kita balasan kebaikan di dunia dan juga nanti di akhirat. Begitupun juga siksa atau azab. Maka Allah pun akan memberikan balasan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, mari kita lihat. Di dalam Al-Quran, surat 3 Ali Imran ayat 148. Ketika kita menjalankan perintah Allah dan sesuai dengan keinginan Allah, maka kita akan mendapatkan pahala atau jaza atau sawaba itu baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Fa'atahumullah sawabad dunya wa husna sawabil akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberikan kepada kita pahala di dunia dan pahala yang lebih baik di akhirat. Jadi balasannya di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Begitupun ketika kita berbuat salah, maka Allah akan hukum kita baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum adaban syadidan fi dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Adapun orang-orang yang mengingkari perintah Allah, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras
di dunia dan akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita sudah disiksa di dunia, apakah itu akan mengurangi siksa di akhirat? Nah, saya tidak tahu, karena saya belum membaca satupun ayat. Kalau ada, tolong kasih tahu bahwa ketika kita siksa di dunia, itu kan mengurangi siksa akhirat. Tapi saya berpikir yang lebih smart lah ya. Lebih smartnya apa? Ketika kita disiksa di akhirat, segera tobat, takwa, sehingga insya Allah kita dihapus kesalahan dan diampuni dosanya, sehingga ketika kematian kita tidak lagi mendapatkan siksa sedikit pun. Kayaknya saya lebih memilih itu deh Bunda, daripada saya disiksa di sini mengurangi yang di sana. Kalimatnya begini, ajab di dunia, siksa di dunia, dan siksa di akhirat. Dan lebih keras di akhirat, saya takut. Siksa di sini aja udah ribet, gimana siksa di sana? 1 hari di sana 1000 tahun. Nah, daripada nanti disiksa di sini, mengurangi siksa yang di sana, lebih baik kita disiksa di sini, kita tobat, kita bertakwa, sehingga insya Allah kesalahan kita dan dosa kita diampuni, sehingga nantinya tidak ada lagi siksa dan ajab kita. Kan lebih asik gitu, Bunda, daripada kita disiksa di sini, ngurangin yang di sana. Lah, di sini perbandingannya 1:1000, Bunda. Di sini disiksa 1000 tahun aja belum, padahal di sana udah 1 harinya di sana. 1 hari di sana 1000 tahun di sini. Ya kita paling umurnya katakanlah disiksanya 20 tahun atau seminggu atau setahun, belum seberapanya daripada 1000 tahun. Nah, 1/1000 coba, 1/1000. Enggak. Itu nggak masuk logika saya. Makanya ketika kita disiksa di sekarang, yuk cepat kita bertobat. Yuk kita cepat bertakwa. Yuk kita cepat segera memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa kita, sehingga ke depan dosa kita dihapus, kesalahan kita diampuni. Itu kayaknya lebih masuk akal buat saya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ya di pertanyaan di chat ini? Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada catatan juga panjang dari Bunda Fei. Saya baca atau Bapak Ustadz baca nih? Ini sebentar saya baca dulu. Ustadz. Ya, silakan. Saya menyimak kajian Pak dari Ustadz, namun anak-anak sibuk kerja dan tidak sempat menyimak kajian, sehingga tidak senang jika saya sebagai eyang mengucap selamat kepada cucu dan berkata bahwa semua keberhasilan cucu dalam hal apapun adalah karena rajin sholat, zikir, salawat, dan sebagainya. Anak-anakku khawatir kalau nantinya cucu-cucuku kurang toleransi terhadap yang beragama lain. Apakah sebaiknya saya diam-diam memberi kepada cucu-cucu komentar-komentar yang berhubungan dengan agama? Ya, ini hubungan antara eyang, kemudian anaknya dan cucunya masalah keagamaan, beragamaan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah ada sebuah upaya Islamfobia, sebuah pemahaman bahwa Islam itu intoleran. Padahal agama Islam adalah agama yang paling toleran. Kalau kita membaca surat Al-Kafirun sekalipun kan jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei, bagaimana lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku, agamaku. Bahkan selain daripada di surat Al-Kafirun, bagaimana kita menghormati perbedaan keyakinan. Justru saya sedih ketika sekarang ini banyak orang yang termakan dengan isu daripada Islamfobia tersebut, bahwa seolah-olah Islam itu sesuatu hal yang menakutkan. Padahal di surat ke-109 Al-Kafirun ayat 1-6 kan jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum abiduna ma'bud wa la antum abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Kamu tidak aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Kan begitu. Nah, jadi aku pun tidak pernah menjadi penyembah yang kamu sembah, dan kamu pun tidak pernah pula menjadi penyembah yang Tuhan aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bahkan di dalam Al-Quran jelas di surat 5 Al-Maidah ayat 48. Surat 5 Al-Maidah ayat 48. Apakah Allah ingin kita satu agama? Pertanyaannya. Ternyata jawabannya tidak. Allah tidak menghendaki kita satu agama. Karena kalau ingin Allah satu agama, Allah cukup berkata, kun fayakun. Maka semua jadi satu agama. Ternyata Allah tidak menghendaki itu. Nah, ini yang harus dipahami juga bagi orang Islam, bahwa
Apakah Allah mengendaki satu agama? Tidak. Berdasarkan Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 48, saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainakum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan minhajan walau sa'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelum-sebelumnya. Jadi Islam itu bukan menyalahkan, tapi membenarkan. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi biarin aja mereka, kita hanya membenarkan, bukan menyalahkan. Membenarkan itu kalau ada lubang ya kita tambal, tapi bukan menyalahkan. Karena kalau kita bilang salah, kita akan menimbulkan mental block. Belum apa-apa udah benci kita kan. Kita bukan menyalahkan, tapi membenarkan. Kalimat berikutnya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalimat berikutnya, ini tolong diperhatikan. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Jadi seharusnya kalau kita beragama Islam, kita justru harus toleransi. Cuman kan lucu, kita sudah toleransi, malah kita dibilang tidak toleransi. Padahal sesungguhnya mereka yang intoleran. Tapi saya tidak mau bahas itu. Yang saya bahas sekarang, bagaimana kita umat Islam menjaga betul konsep berbeda pendapat. Ya. Di dalam Al-Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 58, sesungguhnya kamu dalam keadaan berbeda pendapat. Jadi berbeda pendapat itu sunatullah. Justru kita harus menghargai perbedaan pendapat yang ada di antara kita. Innakum lafi qauli mukhtalifin. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat. Jadi beda pendapat sunatullah. Ada yang ingin memilih Islam sebagai agamanya, ya jadilah Islam yang baik. Kalau Anda ingin menjadi Nasrani, jadilah Nasrani yang baik. Kalau Anda menjadi Hindu, Hindulah yang baik. Buddha yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, kepercayaanmu, tata caramu menyembah Allah, ikutilah tata caramu, dan izinkan aku juga menyembah agama yang aku yakini, dan mengikuti tata cara yang aku inginkan, berdasarkan agama yang kita yakini. Nah, sifat toleransi ini diadu domba. Dibikin kacau sehingga yang Islam merasa paling benar, Nasrani menjadi benar. Ya Islam menjadi paling benar menurut Adipura, maka saya pilih Islam. Tapi bagi saudara-saudara kita yang Nasrani, yang paling benar adalah Nasrani, maka dia memilih agama Nasrani. Bagi orang yang beragama Hindu, yang paling benar siapa? Ya Hindu, maka dia memilih agama Hindu. Kalau bagi saya, ya Islam. Nah, perbedaan ini harus saling menghargai satu sama lain. Karena di negara kesatuan Republik Indonesia ini mengakui ketuhanan yang Maha Esa dan mengakui ada beberapa agama selain agama Islam. Ada Kristen, ada Katolik, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Jadi perbedaan itu bukan suatu hal yang antipati, tetapi sesuatu hal yang memang harus kita ikuti. Dalam keberagaman
yang memang ada dalam keinginan Allah Subhanahu wa taala di surat 5 Al-Maidah ayat 48. Allah tunjukin setiap agama masing-masing menurut versi mereka. Ya mereka-mereka, kita-kita. Saya pergi ke masjid, Anda pergi ke gereja, Anda pergi ke vihara, Anda pergi ke pura, Anda pergi ke candi. Itu pilihan masing-masing, ya. Tapi kita selalu bergaul satu sama lain dalam kondisi yang baik. Itu yang diajarkan surat 5 Al-Maidah 48. Itu yang diajarkan oleh pendahulu kita dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, baik suku, bangsa, agama, tapi kita satu dalam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini yang kadang-kadang kalau agama, kita lagi belajar agama itu menjadi radikal. Ya tidak salah juga sih, karena banyak orang yang mengajarkan agama Islam selalu mengajarkan keradikalian tadi. Radikal. Maka saya pernah ditanya, Kang Andi, ajaran Islam yang mana sih yang benar? Karena saya bingung nih, katanya si ini yang benar, si ini yang benar. Saya bilang begini, ajaran yang paling benar tuh begini, ya Bu ya. Ibu sampaikan juga kepada anak cucu ibu, bahwa agama Islam itu ada sebuah sistem. Al-Quran sebagai kitabnya. Nah, ada kalimat begini, Bu. Ar-Rahman alama Quran. Ya. Jadi sifat Allah yang Ar-Rahman lah yang mengajarkan Quran. Di surat ke-55 Ar-Rahman ayat 1, 2, dan 3. Ya, saya akan bacakan. Ar-Rahman alamal Quran. Khalaqal insan alamahul bayan. Samsu wal qamaru bihasbab. Ini nggak usah 1, 2, 3, 4 saja ya. Ar-Rahman alamal Quran. Khalaqal insan alamahul bayan. Allah yang Maha Pengasih lah yang mengajarkan Al-Quran. Sifat Ar-Rahman lah yang mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia dan mengajarkannya pandai berbicara. Jadi sifat Ar-Rahman lah yang mengajarkan Quran. Kalau sifat Ar-Rahman yang mengajarkan Quran, maka hasil kepahaman tentang Al-Quran dan hadisnya harus menghantar dia kepada rahmatan lil alamin. Surat 21 Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kalau dia belajar Quran, rahmatan lil Islam, rahmatan lil kelompok, maka dijamin itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah yang mengajarkan Al-Quran, maka mindset berpikirnya adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi segala macam agama, rahmat bagi segala macam suku bangsa, rahmat bagi segala macam perbedaan, rahmat bagi semua ciptaan Allah, ya tumbuhan, ya hewan, semuanya. Nah, gitu ya. Itu yang kalau Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan alamahul bayan. Nah, kalau Ar-Rahman yang mengajarkan Quran, itu output pemahamannya adalah rahmatan lil alamin. Tapi kalau belajar Quran, rahmatan lil Islam, rahmatan lil kelompok, itu bukan dari Ar-Rahman alamal Quran. Sementara itu ya Bunda ya, mudah-mudahan Bunda paham, sampaikan kepada cucunya, sampaikan kepada anaknya, ingat kalau belajar Islam itu sifat Ar-Rahman yang mengajarkannya, maka orang itu harus menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, rahmat bagi Islam, rahmat bagi Kristen, rahmat bagi Katolik, rahmat bagi Advent, rahmat bagi Buddha, rahmat bagi Hindu, rahmat bagi alam semesta terhadap binatang dan tumbuhan juga. Begitu, insya Allah nanti anak ibu pun terbuka pemahamannya dan hingga menerima bahwa agama Islam bukan agama yang radikal, yang intoleran, gitu kan? Ya, walaupun bisa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Udah puas ya Pak Bunda? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Masih ada waktu banyak. Makasih. Iya, salam buat cucunya sama anak-anak tercintanya. Makasih. Ya. Silakan ibu yang lain. Ini Bu Ninil, biasanya nih Bu Ninil, Bu Ria, Bu Rianti, monggo. Bapak nih mana Bapak ini? Pak Joko biasanya ini bersuara dari Surabaya nih Pak Kang Adi nih dari Surabaya. Oh ya, buat Pak Joko Surabaya, alhamdulillah, insya Allah tanggal 3 di Surabaya
saya bikin pelatihan gratis pemahaman Al-Quran dan hadis di Masjid Magfirah. Jadi insya Allah kalau Bapak berkenan nanti saya akan kirim undangannya ke Bu Erna. Kalau mau datang ke pelatihan Quran dan hadis, pemahaman Al-Quran dan hadis di Surabaya. Untuk ketemu nanti Pak Joko. Iya, bisa silaturahim lah Pak Joko insya Allah kalau nanti di sana. Silakan yang ini penguasa Surabaya, saya minta izin dulu nih sama Pak Joko. Ini jamaah setia nih Pak Kang Adil, jamaah setia setiap hari Senin hadir. Alhamdulillah. Kerabat dari Bu Yanti. Silakan yang lainnya mungkin yang masih ada waktu, kita punya waktu berapa, setengah jam pas ya. Ya. Saya memang sengaja materi nggak terlalu banyak, biar tanya jawabnya yang banyak. Ya. Pak Ustaz, saya mau Ibu Lis mau bicara. Ibu Lis, tol ya? Monggo, Bu Lis, silakan. Tolong di-unmute, Bu Lis. Di-unmute dulu, Bu Lis. Bu Lis, ya. Pak Ustadz, mengenai infak, itu kan kita boleh berikan kepada siapa saja, ya. Harus kepada orang miskin ya. Lain dengan zakat ya Pak Ustadz. Ya. Tapi mungkin sebaiknya kita pilih orang yang nggak mampu memang. Ya, begini Bu, beda antara zakat ya. Kalau zakat itu memang sudah ada batasan kepada siapa kita harus memberikan. Kalau zakat ya yang 2,5% tersebut di surat 9 atau ayat 60 itu sudah jelas sekali Bunda ya. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang yang fakir. Fakir itu dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagaimana suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah mengetahui Maha bijaksana. Jadi memang itu buat zakat. Tapi mari kita lihat bahasa Arabnya ya. Surat 9 atau ayat 60 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatil faqra'i sakini wal 'amilina 'alaiha lam qulubuhum wa firriqabi wal mina wa fi sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Kalimat yang dipergunakannya malah kalimat innama sodaqoh. Padahal di terjemahannya zakat. Kenapa menjadi zakat? Karena sebenarnya ketika ibu memberikan harta ibu 2,5%, ibu sedang menjakahkan diri ibu. Zakah itu mensucikan artinya. Jadi ketika ibu memberikan zakat, ibu sedang mensucikan harta ibu. Nah itu untuk zakat. Maka sifatnya wajib 2,5%. Jadi sodakoh yang diwajibkan 2,5% itu menjadi zakat definisinya. Dalam rangka membersihkan harta ibu. Maka disebut zakat. Nah setelah itu boleh nggak saya infak nama lainnya? Boleh. Kepada siapa? Di surat 4 An-Nisa 36, ibu bapak. Ibu bapak. Karib kerabat. Kan lucu ibu nolongin orang lain tapi karib kerabat, kakak, adik enggak. Siapa lagi? Anak yatim, fakir miskin. Tetangga dekat, boleh nggak tetangga dekat? Boleh. Nih saya punya tetangga nih, maklum di kompleks saya kan tetangga saya relatif mapan. Tapi kita masak, boleh nggak kita kirim ke mereka? Boleh. Walaupun tetangga saya ada yang beragama Islam, ada yang Kristen, tapi saya kirim. Nggak apa-apa dong, kan berbuat baik kepada tetangga. Walaupun mereka secara rumah sama-sama, wong namanya di klaster, tipe rumahnya sama. Mungkin pendapatannya kurang lebih lah. Tapi boleh nggak sama mereka? Boleh juga ke tetangga dekat. Nah, syukur-syukur ada yang disebut dengan mendesak prioritas. Nah, kalau mendesak prioritas, tetangga yang mana? Tetangga yang lebih membutuhkan. Tapi boleh nggak pada tetangga yang sama-sama? Boleh dalam rangka menjaga silaturahim. Boleh, Bunda. Boleh. Aman-aman. Bolehkah kalau kita memberi makan misalnya kepada penggali-penggali di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak Pak Ustadz. Yang kadang-kadang mungkin makan siang itu bisa dianggap infak ya? Boleh. Yang nggak boleh itu
nggak ngasih makan. Nah, kalau ngasih makan mah boleh. Ngasih makan ke teman saya juga boleh, ke anakku boleh. Cuman ingat, ketika kita memberi makan dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah. Dalilnya surat 76 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jinni. Nah, jangan. 76 Al-Insan ayat 9 itu bunyinya seperti ini. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukur. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Dan kami tidak menghendaki balasan dari kamu. Dan tidak pula ucapan terima kasih. Kenapa kita mengharapkan ridhonya Allah? Karena ridhonya Allah lebih tinggi daripada surga. Ridhonya Allah lebih besar daripada surga. Iya, di surat 9 At-Taubah ayat 72, ternyata ridhonya Allah lebih tinggi daripada surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Surat 9 At-Taubah ayat 72. Wa'anallahu mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannatin adnin wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul adim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapati tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi insya Allah kita berbuat baik dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah. Seorang sufi perempuan namanya Rabi'ah pernah ngomong begini. Ya Allah, kalaulah seandainya aku beribadah ini atau bersedekah ini untuk mengharapkan surgamu, masukkan aku ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Wah, perkataan ini gempar. Padahal maksudnya Rabi'ah itu, kalaulah aku beribadah memberi nafkah hari ini untuk mengharapkan surgamu, masukkan aku ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Karena sesungguhnya yang aku niatkan hanyalah mendapatkan ridhonya Allah. Cuman kan orang tasawuf agak unik ngomongnya kan. Kalau aku beribadah mengharapkan surgamu, masukkan aku ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Padahal maksudnya dia, aku ingin beribadah mengharapkan ridhomu ya Allah, bukan surgamu. Karena dengan ridhonya Allah, kita bisa masuk surga. Gitu. Walau bisawab ya. Nah, jadi boleh. Silakan. Mau istilahnya infak, mau istilahnya sedekah, mau sodakah itu sebenarnya kata jamak dari sodakota. Sodak itu, sodakta itu membenarkan. Jadi sedekah itu adalah kalimat perbuatan yang benar. Nah, kalimat perbuatan yang benar ini disebut sodakta, membenarkan ya. Jadi sodakoh gitu dalam bentuknya selama ini kan sodakoh artinya memberi uang. Padahal perkataan yang baik pun sodakta. Membenarkan. Walau alam bisa. Terima kasih Pak Ustaz. Sudah jelas Pak Sulis ya? Iya. Terima kasih Bu Sulis Pak Ustaz. Silakan Ibu Ana. Bu Lala. Ya. Saya bertanya Bu Lala. Boleh? Ya, ini ada Bu Ana sama Bu Daniel. Silakan. Mana dulu? Silakan. Ustaz, boleh. Bagaimana caranya atau bagaimana doa kita untuk mengurangi siksa atau hisab di dalam kubur untuk keluarga yang sudah meninggal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya sih standar aja Bunda ya. Robbik firli wali walidaya warahmu kemerbayana sagira. Itu aja udah cukup ya. Ya Allah, ampunilah segala dosa ibu bapak kami ya, nenek moyang kami, leluhur kami sampai Nabi Adam alaihissalam dan Bapak Hawa. Doa. Cuman dalam hadis dikatakan ada 3 hal yang tidak terputus bagi orang yang sudah mati. Apa itu? 1, doa anak orang yang soleh. Ibu kan berdoa, insya Allah itu menjadi amal buat beliau. 2, amal jariah.
Ketiga, ilmu yang bermanfaat. Sertakan ibu, ketika ibu bersedekah, ibu bilangnya begini, ya Allah ya Robbana, hari ini aku bersedekah. Dan aku bersedekah ini ya Allah karena ilmu yang pernah diajarkan kepada aku oleh ayah dan ibuku ya Allah. Maka jadikanlah sedekahku hari ini adalah amal ibadah yang mengalir untuknya. Ibu mau sholat, ya Allah ya Robbana, hari ini saya sholat. Aku sholat ini karena ilmu yang diajarkan oleh ibu bapakku ya. Maka jadikanlah ini menjadi amal jariah buat ibu bapakku. Ilmu yang bermanfaat tadi. Ya Bu ya. Jadi bisa disertakan. Haji bisa. Makanya ada haji wadah ya. Badal haji. Ini boleh nggak apa-apa. Jadi setiap amal ibadah kita sertakanlah bahwa apa yang kita lakukan ini karena ilmu bapak kita. Karena memang bapak kita. Jadi berkesinambungan gitu maksudnya. Loh iya, multi level marketing dong Bunda. Tapi kan 3 hal yang tidak terputus. 1, amal yang soleh, ilmu yang bermanfaat. 3, amal jariah. Ibu sholat karena ilmu ibu bapak ibu. Maka jadikan ya Allah aku hari ini sholat ya Allah karena bapak ibuku mengajarkan aku ya Allah. Karena aku mohon jadikanlah sholatku ini adalah pengampunan dosa baginya ya Allah. Bisa kan? Mawasilah sholatku ya Allah. Tastajib doatika. Doanya sama. Robik fili, wali walidaya, warahmatullahi wabarakatuh. Tapi wasilahnya adalah sholat kita, baca Quran kita, sedekah kita. Ya Allah, aku bersedekah sekarang karena ibu bapakku mengajarkan aku bersedekah. Ya Allah. Ilmu bermanfaat kan? Ya Allah, hari ini aku baca Quran karena ajaran ibu bapakku. Ya Allah, bapakku telah mengeluarkan uang untuk membayar guru ngajinya. Maka ini menjadi amal jariah buatnya. Ya Allah. Nah, itu kan bagian daripada sistem multi level marketing ya. Jadi lakukan setiap kesempatan. Ya Allah, aku melakukan ini karena ajaran bapakku. Sehingga tetap mengalir kepada orang yang sudah wafat. Karena berdasarkan Al-Quran surat 53 ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 53 An-Najm ayat 39 lalu berfirman seperti ini. Wa alaysa lil insani illa masya. Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Memang dia udah nggak sholat lagi, tapi sholatnya saya karena didikan ibu bapak saya, karena ilmu yang dulu diajarkan kepada saya. Mengalir dong. Ya Allah, saya sedekah hari ini karena saya melihat bapak ibuku sering bersedekah. Ya Allah, mengalir dong. Memang ibu bapak kita tidak sedekah, memang ibu bapak kita tidak sholat, tapi ilmu yang diajarkannya kepada kita yang terus mengalir. Jadi tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan Quran, bahkan itu dianjurkan. Insya Allah itu menjadi wasilah daripada doa kita untuk dikabul. Doa kita untuk memohon ampun, wasilahnya adalah melalui sholat yang diajarkan orang tua kita, sedekah yang diajarkan orang tua kita kepada kita, haji, umroh yang pernah dicontohkan orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Gampang kan? Hidup ini nyari yang gampang-gampang, Bunda. Jangan yang susah-susah. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dari Malang nih, Ustadz. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Saya mau ke Malang loh nanti, Bu. Kita juga mau siap di sana. Ya, Ustadz, kapan, Ustadz? Insya Allah. Jadi nanti pulang dari Surabaya tuh kita mau bikin pelatihan di Malang juga. Gratis buat guru TPK-TPK. Pemahaman Quran dan hadis. Insya Allah kita lebih bisa silaturahim ya, Bunda. Siap. Mudah-mudahan. Ustadz, pertanyaan saya mengenai sedekah tadi. Kita berusaha selalu ingin bersedekah kepada duafa, fakir miskin misalnya, Ustadz. Sementara salahkah apabila saya juga memberikan rezeki yang ada itu kepada anak atau keluarga? Kalau yang saya dengarkan kepada keluarga boleh, tapi kalau kepada anak, bagaimana Ustadz? Pada anak misalnya ya mereka sudah berumah tangga, mungkin di dalam kehidupannya juga ada berkecukupan atau tidak gitu. Kita rutin memberikan bantuan, apakah itu salah Ustadz? Karena dibilang kalau sudah berumah tangga itu sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Sementara kita ada kemampuan, ada rezeki, kita masa mau menutup mata saja dengan keadaan anak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah
dijawab yang ingin saya tanyakan pada pertanyaan sebelum saya. Itu Ustadz. Terus kalau kita ada rezeki kita niatkan, misalnya saya memberikan sumbangan ke masjid, saya niatkan untuk ibu saya, atas nama ibu saya misalnya itu. Ustadz, itu bagaimana ketentuannya atau bagaimana baiknya gitu Ustadz. Tapi yang saya intikan kepada anak ini. Jadi kita kita prioritaskan kepada anak, baru mungkin duafa atau ke sekeliling kita yang mereka tidak mampu. Atau kita imbangi, bagaimana itu Ustadz? Mohon petunjuk. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun ya'malu ala sakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi setiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Di dalam Al-Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Surat 7 Al-A'raf ayat 42. Waladina amanu wa amilu salihati la tukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kami tidak memikul kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Jadi kita berbuat baik itu berdasarkan keadaan dan berdasarkan kesanggupan. Keadaannya kita lihat di surat 4 An-Nisa 36, prioritasnya adalah ibu bapak. Ya. Prioritas berikutnya siapa? Karib kerabat. Nah, di sini anak juga kan karib kerabat. Nah, kita lihat prioritasnya. Tapi tetap kita juga berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejauh. Tapi ada prioritas. Oke, saya berbuat baik kepada ibu bapak saya. Saya tiap hari, tiap bulan kirim. Bahkan kalau saya sistemnya mingguan. Saya setiap minggu itu, di akhir minggu itu saya kirim kepada ibu saya. Saya kirim kepada adik saya dan kakak saya. Memang saya tahu secara ekonomi kurang zaman sekarang. Dia punya pendapatan, tapi tidak memenuhinya. Nah, maka inilah yang kita kasih infak. Dia punya pendapatan tapi kurang memenuhi. Saya punya anak juga, tapi saya sadar, nih anak saya bulan ini lagi kurang pendapatannya. Maka saya kasih ke dia juga. Nah, bagi anak yatim juga saya kasih, tapi persentasenya yang kita bagi. Jadi tetap prioritasnya ibu bapak, karib kerabat, baru anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ilmu sambil, hamba sahaya. Jadi skala prioritasnya itu di surat 4 An-Nisa ayat 36. Nah, jadi tetap kita bagi juga ibu bapak kita, ya. Walaupun mungkin ibu bapak kita kaya, tapi minimal dengan perhatian. Kita datang ke rumahnya, aku bawa lebih buah-buahan. Padahal mungkin ibu bapak kita pendapatannya banyak, tapi dengan buah-buahan kita kan dia senang, nggak apa-apa. Kita bersedekah dengan buah-buahan kepada ibu bapak kita yang secara ekonomi mungkin lebih kaya, tapi kita memberi dalam rangka perhatian, silaturahim. Boleh. Kepada saudara kita, kakak kita, apalagi anak kita tahu anak kita kan lagi merintis ya Bu ya. Pendapatannya berapa, pengelolaannya berapa. Kasihan deh, ini nih buat bayar listriknya ya. Ini nggak masalah. Namanya infak. Ya. Jadi prioritasnya surat 4 An-Nisa 36. Don't worry, be happy. Tapi berdasarkan kesanggupan dan skala prioritas. Ya Bunda ya. Oh yang ini kasih fakir. Ada lagi kita kasih anak-anak yatim. Ada lagi fakir miskin. Ada lagi tetangga dekat, tetangga jauh. Jadi berdasarkan skala prioritas yang Allah ajarkan kepada kita di surat 4 An-Nisa ayat 36. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustaz. Sudah azan ya? Belum. Di Malang udah azan. Oh belum ya. Bu Lala, saya rasa cukup. Bu Lala, ya, baik. Saya rasa cukup. Saya rasa cukup. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mari kita
Alhamdulillah ya, acara kajian telah kita lalui bersama, sudah di penghujung waktu. Terima kasih pada Pak Ustadz Adipura, Kang Adi ya, yang telah memberikan kesalahannya pada hari ini, dan juga pesan-pesan tips-tipsnya supaya kita mati dalam keadaan tanpa dihisab dan tanpa siksa ya. Insya Allah kita akan menuju ke sana, insya Allah dengan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebelum ditutup pengajian ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan bagimu segala puji. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunan dan bertobat kepadamu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, di mana kita tutup ya, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan dari saya, dan yang benar adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan terima kasih.